Kalian kepedesan ternyata oke banget. Dan dari tingkat balance-nya itu dia ada asin, ada asam, ada pedesnya, ada punchiness-nya. Wah, itu ada semua burst of flavor. Kiki. Waduh, baru kali ini aku maju ke depan dengan tidak percaya diri karena aku tahu nih hidanganku ini wah sangat-sangat tidak aku lah sebenarnya. Cuman mau gimana lagi karena aku juga nggak tahu nih mau dibikin apa si gyodak. Cuman ini yang bisa aku bikin. Kiki. Waduh, baru kali ini aku maju ke depan dengan tidak percaya diri karena aku tahu nih hidanganku ini wah sangat-sangat tidak aku lah sebenarnya. Cuman mau gimana lagi karena aku juga nggak tahu nih mau dibikin apa si gyodak. Cuman ini yang bisa aku bikin. Apa ini Kiki? Ini gyodak sashimi chef sama honey yuzu salad. Lalu ada wasabi mayo sama itu untuk dipping si sashiminya sih. Jadi sashimi or salad? Sashimi ditemani dengan salad sih. Sashimi ditemani salad. Aku personally belum pernah nih ngolah gyodak. Jadi menurutku sashimi adalah hidangan yang paling aman yang bisa aku bikin. Ya semoga aja juri suka dengan taste-nya. 30 menit, Kiki gyodak hanya membuat sebuah sashimi. Aku ngerasa kayak ini bukan Kiki banget nih. Ada apa sama Kiki? Ini mayonya apa? Wasabi sih. Yang honey-nya di mana tadi? Honey-nya itu di salad udah saya campur sih. Dressingnya. Oh ya. Ready chef. Radish. Pickled radish. This one? Yes chef. Pickled radish. Oh, pickle. Okay. I thought you got yellow. This is that one. Saya dapat dari situ chef. Yeah, that one. Yes chef. Pochinko. Wait, honey-nya di mana kamu taruh? Di honey yuzu chef, di salad daun-daunannya itu chef. Di greens-nya chef. Kiki, saya suka dengan mayo ada di situ. Saya suka dengan soy sauce dressing kamu. Gyodaknya pun juga saya suka. Tapi saat dimakan menjadi satu mungkin ada beberapa vegetable yang beberapa elemen yang nggak penting di sini menurut saya. Terutama olive. Chef. Ya, karena ini benar-benar Asian yang kamu tunjukkan dan juga olive itu kan sangat punchy juga rasanya. Yes, Ya. Dan yang kedua adalah honey sedikit overpowering di sini. Kalau dimakan jadi satu. Tapi secara ini it's good, okay? Fresh jadinya. Hey Kiki, it's nice and fresh. Gyodaknya bisa dapat yang lebar-lebar, so it's nice. Setuju sama honey. Di sini kalau benar-benar dimakan dengan your sauce, itu balance enough. Tapi kamu servingnya di sini sebagai seperti ini sashimi on top of a salad. Yes chef. Yang artinya saladnya bisa dimakan dengan sendirinya. Ketika makan benar-benar saladnya by itself, itu in between honey sama yuzu, honey-nya terlalu banyak. Oke chef. Ketika dimakan with your sauce, everything is fine. Overall it's good. Saya suka ada pickled radish-nya di situ as a salad. It's nice. Bisa lebih rapih lagi mungkin. Oke chef. Mayonya itu loh, kamu kalau mau pipe yang benar, atau sekalian kamu langsung jadiin dressing aja. Oke chef. Iya Ki, seharusnya kalau kamu bikin sashimi cukup gyodaknya itu dipisah, nggak usah ada salad lagi. Soalnya nggak penting saladnya menurutku. Kiki, untuk sashimi, gyodak itu yang dicari adalah crunchiness-nya. Jadi di sini kamu di boil tadi. Di flash boil aja chef. Flash Untuk boil? ngebuang itunya skinnya chef. Is there ada ice bath? Ice bath chef. Ice bath? Ice bath. Oke. Mungkin sedikit terlalu lama. Oke, chef. Atau kecepatan buatnya. Jadi maksudnya gini, dalam 30 menit kamu biarkan dia mendidih, Ya, kamu bisa mungkin di 5 menit terakhir. Cat, kupas, RS, potong, serve. Oke You chef. know. Ya jadi kekurangan di teksturnya saja. Oke chef. Oke, selebihnya sudah dijelaskan oleh Chef Arnold dan Chef Renata. Di sini yang saya sedikit kurang suka adalah penyajiannya. Oke, thank you Kiki. Oke.
Dengar komentar semuanya, sebenarnya aku agak lemes ya, karena ya sashimi is just sashimi, and then salad just that's it. Pertanyaannya apakah aku bisa bertahan nih di antara teman-temanku yang makanannya oke. Baik, kita sudah mencicipi dengan kalian semua di pressure test ini. Saatnya untuk kami bertiga berdeliberasi. This time di pressure test kali ini posisi yang nggak aman itu kayak Kiki deh. Soalnya di pengolahan gyodaknya sendiri dia kurang bagus dan condiments yang dia buat itu juga kurang bagus. Sulit sih. Oke, Nata, Kiki, Belinda, Yogi, dan Nick. Sebuah deliberasi yang sangat sulit. Kami mengerti bahan yang harus kalian olah benar-benar bahan yang kalian tidak familiar, belum pernah mengolah, bahkan belum pernah makan. But overall, all of you did a good job. Tidak ada yang benar-benar gagal. Semuanya tetap bisa menghidangkan sebuah dish yang cukup memuaskan. Jadi apapun hasilnya, we're proud of you this time ya. So, semuanya silakan maju ke depan. Dibilang sama Chef Renata, kita semua nggak ada yang gagal untuk olah geodak ini. Sebenarnya aku senang karena aku masih bisa seenggaknya menghidangkan sesuatu dari geodak ini. Maju ke depan, aku sebenarnya lumayan bangga sih dan nggak yang terlalu kecewa. Aku berharap banget aku bisa lolos meskipun lawanku kuat-kuat semua. Oke, simply put, geodak sebagai sebuah dish. Bagaimana cara mengolah gedaknya, tekstur seperti apa gedaknya itu sendiri, komponennya apa saja, apakah balance, apakah lezat, apakah berkonsep. Orang pertama yang aman dari pressure test akan berlanjut kompetisi dan maju ke babak selanjutnya. Karena bisa dibilang, in terms of flavor, texture, bisa dibilang yang terbaik kali ini. Congratulations. Nata. Aku merasa senang sekali naik ke atas dan meninggalkan kawan-kawan yang di bawah dan berdoa siapapun yang pulang dan siapapun yang menang, kita harus ikhlas. Orang yang aman pertama kali itu Bang Nata, karena Bang Nata bisa memadukan saus songkong dengan saus rujak dengan baik. Menurutku itu benar-benar good idea. Congrats ya Bang Nata, kamu bisa memadukan saus songkong dengan saus rujak dengan baik. Oke, Belinda, geodak salad dengan pea and wasabi. It was nice, refreshing. Mungkin komposisi bisa diperbaiki lagi. Dan kalau misalnya tambahan dari saya adalah mungkin dressing yang bisa membuat rasa atau presence dari geodak itu lebih unggul lagi ya. Dari tingkat kematangan, komposisi, it was good. Belinda, kau masih aman dan lolos ke babak selanjutnya. Nggak nyangka Belinda bisa naik ke atas. Soalnya geodak dia kurang highlight sih tadi, nggak terlalu banyak. Aku kaget banget ternyata aku yang aman karena aku kira aku amannya bakal di akhir-akhir. Oke, enough of the pujian-pujian dan juga apa yang kalian buat dengan baik. I'll take the high road. Saya akan camkan kepada kalian apa yang kalian buat kurang baik. Aku setuju banget kalau misalkan aku harus pulang hari ini karena kesalahan aku kurang meng-highlight si geodaknya. Kita mulai dari Nick. Such a beautiful dish. Tapi sangat kurang dari your dressing. Balance. Ya. Kamu udah tahu itu. Yogi, hampir sama. Your dressing too much. Dan a bitter taste daripada yuzunya. Itu harus kamu perhatiin. Dan secara quantity, baik visual ataupun mouthful, guidaknya masih kurang. Kiki, saya personally benci kamu memotong oshinko atau pickle daikon yang kamu potong slice tipis begitu saja, di mana permukaannya terlalu besar untuk guidak sashimi kamu. Ya. Jadi again, it's all about balance. Ya,
Kalian harus perhatikan hal tersebut baik-baik. Aku ngerasa untuk kali ini aku layak pulang karena aku punya dressing nggak balance sama style aku. Joe, siapa yang pulang? Kalau dari saya mungkin Kiki, Chef. Kiki, kenapa? Walaupun tekstur bagus dan lainnya mungkin ada kekurangan. Ya, Chef, menurutku sepertinya Kiki. Aku lihat dari komen dan apa yang Kiki buat. 30 menit, Kiki hanya buat sashimi. Harusnya bisa lebih dari itu. Aku setuju sama Kojo karena aku rasa dishnya Kiki itu bukan dia. Biasanya dia bikin Nusantara yang elevate. Diva? Siapa Diva? Yogi Chef. Yugi. Why? Kenapa? Dari komentar-komentarnya mungkin yang lebih negatif, lebih banyak negatifnya itu di Yogi. Aku milih Yogi soalnya dari gyodaknya sendiri yang kuantitinya sangat sedikit. Padahal harus nge-highlight gyodaknya dan dressingnya itu dia too much. Jadi bakal nge-overpowering gyodaknya juga. Haris? Sama kayak Diva, Yogi. Dari komennya juga, terus dari komposisi gyodaknya itu tidak terlalu banyak. Wow. So lucky that you guys not the judges ya. Yogi. Sebenarnya ini pilihan yang sangat sulit, Chef. Dua-duanya sama-sama ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi menurutku untuk hidangan yang meng-highlight gyodak ini ada si Kiki karena di situ ada kompleksitasnya, ada teksturnya, ada fat yang menemani gyodaknya itu untuk dimakan bersama. Cuman saladnya aja yang kurang. Kamu deserve pulang, Yogi. Menurut kamu layak pulang? Dari komentarnya, punyanya Kiki sama Nick, mereka lebih meng-highlight dan punya kuantiti gedaknya itu lebih banyak daripada saya punya. Jadi kamu rela pulang? Untuk pressure test kali ini, menurut saya, ya. Aku udah layak untuk pulang, Chef, di antara dua orang di kanan kiri aku. Karena mereka lebih meng-highlight gyodaknya. Okay. Any last word? Last word. Ada pesan dan kesan terakhir? Kalau untuk udah diputuskan untuk pulang, untuk di pressure test kali ini, saya cuma pengen ucapin terima kasih kepada juri-juri, pada teman-teman juga